Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ihsan dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tematis oleh dosen pengampu Bu Yuliana Desi Rahmawati. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diskriminasi terhadap agama non-muslim dan Islamofobia. Diskriminasi sendiri adalah tindakan yang tidak adil terhadap suatu individu tertentu, disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan dengan yang lainnya. Diskriminasi terhadap agama non-muslim disebut juga dengan diskriminasi agama. Diskriminasi agama sendiri adalah sikap diskriminasi terhadap kelompok lain dengan mengatasnamakan agama. Contohnya seperti pada tahun 2017 yang lalu, di Banyuwangi terdapat diskriminasi terhadap anak sekolah yang akan mendaftarkan di sekolah tertentu, di mana di sekolah tersebut menerapkan aturan siswanya harus berjilbab. Hal ini bertolak belakang dengan keyakinan siswa yang non-muslim. Ketika sekolah tersebut dikonfirmasi, pihak sekolah mengelak jika menerapkan aturan tersebut. Menurut saya kasus tersebut sangat memprihatinkan, karena diskriminasi terhadap siswa yang non-muslim itu sangat tidak baik, dan hal tersebut nantinya juga pasti akan menimbulkan permusuhan antara siswa yang muslim dengan yang non-muslim, dan juga akan menimbulkan pro kontra antara wali murid siswa. Sebaiknya pihak sekolah tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip dari dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang mengajarkan tentang toleransi dalam beragama. Bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menjalankan hubungan terhadap non-muslim dengan menghilangkan rasa atau sikap diskriminasi terhadapnya? Terkait hal itu telah tertuang dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, sebagai muslim dianjurkan memiliki rasa saling mengenal dan menghargai sesama, yang seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian yang kedua, sebagai muslim yang memiliki sikap baik dan adil, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islamofobia. Islamofobia merupakan ketakutan terhadap Islam maupun orang-orang muslim yang dialami individu ataupun kelompok sosial yang bersumber dari pandangan tertutup, serta adanya prasangka bahwa Islam merupakan agama yang interior, tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat. Islamofobia banyak beredar di kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan minim akan agama, karena mereka terpengaruh oleh kehidupan yang bebas, liberal,
Oleh karena ini, Islamofobia banyak didapati di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Akibat dari Islamofobia ini adalah Islam radikal yang muncul disebabkan adanya reaksi dalam golongan Islamofobia. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran Surat As-Saff ayat 8 yang artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kita harus menyadari bahwa Islamofobia muncul akibat ketidakfahaman mereka atas Islam. Masyarakat Barat atau kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah mau ataupun mampu benar-benar memahami Islam secara kafah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 120. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa benturan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani tidak akan dapat terletakkan. Agama merupakan kebutuhan manusia, tidak akan bisa hilang dengan adanya pembunuhan atau dengan pembantaian. Beragama adalah percaya kepada Yang Maha Tinggi, yang menguasai alam semesta ini, baik menguasai yang ada di dalam makhluk hidup, di luar makhluk hidup, bahkan menguasai seisi dunia ini. Apa yang menjadi sumber kekuatan utama dunia Barat terhadap Islam pada dasarnya hanya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama Islam.